Dari bekas kafe yang hangus itu, aroma kopi masih tercium. Dan setiap kali dihirup, suara Sinta berbisik dari kegelapan. Rasakan cintaku sebelum aku menyeretmu ke dasar neraka. Selamat datang di Jagat Demit. Membuka gerbang dunia tak kasat mata. Kafe itu awalnya hanya bangunan sederhana di pinggiran kota Pekalongan, di sebuah jalan yang jarang dilewati orang. Dindingnya dari bata merah, atap seng yang sudah berkarat, dan halaman kecil di depannya dipenuhi rumput liar yang tumbuh tanpa arah. Rama dan istrinya Sinta membangun tempat itu dengan harapan sederhana. Bisa menutup utang dan hidup layak. Mereka menjual tanah warisan terakhir untuk membuka usaha ini. Namun 3 bulan berjalan, tak ada satupun pelanggan tetap. Treneng Suang yang sempat datang hanya membeli 1 cangkir kopi, lalu tak pernah kembali. Kopi buatan Rama sebenarnya tidak buruk, tapi ada sesuatu yang hilang. Rasa hangat yang bisa membuat orang ingin duduk lebih lama. Malam demi malam, Rama memandang meja-meja kosong sambil menatap wajah Sinta yang semakin murung. Utang menumpuk, tagihan listrik datang, dan stok bahan baku menipis. Mungkin kita memang bukan orang yang ditakdirkan sukses, ucap Sinta suatu malam. Suaranya pelan tapi menusuk hati Rama, seperti pisau kecil. Namun malam itu berbeda. Di luar kafe, hujan turun perlahan, menciptakan suara gemericik di atap seng. Seorang pria tua berpakaian lusuh masuk ke kafe, membawa aroma tanah basah dan dupa. Dia duduk tanpa berkata apa-apa, hanya menatap Rama lama sekali, seolah menembus isi kepalanya. Kopinya 2, panas katanya akhirnya, suaranya serak dan berat. Saat Rama menghidangkan kopi, pria itu tersenyum aneh, lalu berkata pelan, "Kau ingin kafenmu ramai, bukan? Kau ingin orang berebut datang ke sini." Rama tertegun. Dwi hanya bisa mengangguk. Karena entah kenapa, dari mata pria itu memancar keyakinan yang membuatnya percaya. Ada cara melanjut pria itu, tapi butuh pengorbanan. Bukan uang, bukan tenaga, hanya sedikit darah dan janji. Ia lalu menulis sesuatu di serbet kafe. Teteskan darah ayam hitam ke dalam wajan pertama sebelum fajar, dan jangan biarkan api padam sampai ada pelanggan pertama datang. Setelah itu, pria itu pergi begitu saja, meninggalkan bau menyengat seperti dupa terbakar. Malam itu Rama tidak tidur. Sinta semula menolak keras ketika mendengar ide itu, tapi akhirnya luluh karena rasa putus asa. Tepat pukul 2 dini hari, Rama membawa seekor ayam hitam yang dibelinya dari pasar. Mereka menyalakan kompor di dapur, lalu memotong ayam itu di atas wajan yang sudah panas. Darahnya menetes, menyentuh minyak yang mendidih dan mengeluarkan suara desis panjang seperti bisikan. "Sudah cukup?" tanya Sinta dengan wajah pucat. Rama mengangguk, tapi saat ia menatap wajan itu, permukaan minyak berubah menjadi hitam berputar, dan sekilas tampak bayangan wajah seseorang tersenyum di dalamnya. Angin berembus keras dari ventilasi, membuat api di kompor menari liar. Sejak malam itu, sesuatu berubah di kafe itu. Pagi berikutnya, sebelum mereka sempat membersihkan dapur, datang seorang pria muda yang mengaku tersesat mencari tempat sarapan. Yui mencium aroma seduhan kopi dari jalan dan memutuskan singgah. "Aromanya beda," katanya sambil meneguk cangkir pertamanya. "Kopinya bikin tenang." Ia kembali lagi keesokan harinya, lalu membawa teman, dan hari-hari berikutnya pengunjung semakin banyak. Dalam seminggu, kafe yang sebelumnya sepi itu dipenuhi orang. Meja selalu penuh, parkiran meluber ke jalan, dan berita tentang kafe kopi terenak di Pekalongan mulai menyebar dari mulut ke mulut. Rama merasa seperti bermimpi. Uang mengalir deras, dan setiap malam ia menghitung lembar demi lembar uang dengan senyum lebar. Tapi Sinta mulai merasa ada yang janggal. Ia sering mencium bau amis dari dapur meski tak ada daging yang dimasak. Suatu malam saat kafe sudah tutup, ia mendengar suara langkah kaki dari dapur. Ketika dicek, tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai terlihat jejak darah kecil mengarah ke wajan yang kini disimpan di rak. Wajan itu masih hangat. "Mungkin tikus," kata Rama ringan, tapi wajahnya tampak tegang. Semakin lama pengunjung mereka menunjukkan perilaku aneh. Ada yang memesan kopi lalu duduk berjam-jam sambil tersenyum tanpa alasan. Ada pula yang memejamkan mata seolah sedang bermeditasi. Beberapa di antaranya datang setiap hari pada jam yang sama, duduk di meja yang sama, dan menatap dinding belakang dengan pandangan kosong.
Sinta mulai gelisah. Dia merasa ada energi aneh di udara. Seperti ada sesuatu yang ikut duduk di antara para pelanggan. Malam berikutnya, saat kafe tutup, Rama mengunci pintu dan memeriksa dapur. Dia melihat wajan itu bergetar sendiri, dan dari dalamnya muncul asap hitam pekat. Asap itu membentuk sosok kepala manusia dengan mata merah menyala. "Kau sudah berjanji," bisik suara dari dalam asap itu. "Setiap bulan, satu pengorbanan, agar kafe ini tak pernah sepi." Rama terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar. Dia berusaha menutup mata, tapi suara itu terus berbisik di telinganya. "Beri aku daging, beri aku jiwa, dan aku beri engkau kemakmuran." Ketika ia membuka mata, wajan itu sudah kembali normal, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Sejak malam itu Rama berubah. Dia lebih pendiam, lebih dingin, dan setiap minggu selalu menutup kafe lebih awal dengan alasan membersihkan dapur. Tapi Sinta tahu ia menyembunyikan sesuatu. Suatu malam, saat Rama sedang menyiapkan menu spesial di dapur, Sinta mengintip dari celah pintu. Ia melihat suaminya menaruh potongan daging besar ke dalam wajan yang sama, lalu menuangkan cairan merah pekat yang bukan saus tomat. Ketika api menyala, suara seperti tangisan samar terdengar dari dalam wajan. Sinta menjerit membuat Rama kaget. "Kau tak akan mengerti," bentak Rama sambil mematikan kompor. "Ini satu-satunya cara agar kita tidak kembali miskin." Sejak itu Sinta tak berani lagi ke dapur. Tapi tiap malam, ia mendengar suara bisikan lembut di telinganya saat mencoba tidur. Suara yang memanggil namanya dengan nada sedih. Kadang suara anak kecil menangis. Suatu pagi mereka menemukan seekor kucing mati di depan pintu kafe. Tubuhnya hancur seolah direbus. Rama membuangnya ke sungai tanpa banyak bicara. Keesokan harinya lebih banyak pelanggan datang, bahkan antre hingga trotoar. Setiap kali seseorang meneguk kopi buatan Rama, mata mereka tampak sayu tapi bahagia. Beberapa bahkan menangis tanpa sebab. Orang-orang bilang, kafe itu membawa kedamaian bagi siapapun yang datang. Tapi malam demi malam Sinta merasa sebaliknya. Ia sering terbangun melihat bayangan banyak orang berdiri di luar jendela. Wajah mereka pucat dan mata kosong, seolah menatap ke dalam. Ketika ia mencoba berteriak memanggil Rama, bayangan itu menghilang seperti kabut. Sampai suatu malam, Sinta mendapati wajan di dapur mengeluarkan suara lirih seperti doa terbalik. Dia nekat menyalakan lampu dan melihat wajan itu kini berisi cairan hitam pekat yang berputar pelan. Dari dalamnya muncul tangan kecil berwarna abu-abu mencoba keluar, menggeliat seperti bayi yang lahir dari lumpur. Ia menjerit keras hingga Rama datang dan membanting tutup wajan itu. "Jangan buka lagi," katanya dengan suara serak. "Kalau kau buka, semua akan hilang." Namun malam itu Sinta tak tahan lagi. Ia meninggalkan rumah dan menginap di rumah saudaranya selama 2 hari. Ketika kembali, kafe itu sudah dipenuhi orang, tapi sesuatu terasa salah. Semua pengunjung menatap ke arah dapur dengan senyum kosong. Saat Sinta mencoba mencari Rama, ia menemukannya di dapur, berdiri di depan wajan sambil memegang pisau besar. "Sekarang giliranku," katanya lirih sambil menatap wajan yang bergetar. Sinta berlari, tapi suara tertawaan wanita tua bergema di seluruh ruangan, dan semua lampu padam. Orang-orang di luar mengaku mendengar jeritan panjang dari dalam kafe malam itu. Esok paginya, kafe masih buka seperti biasa. Namun hanya ada satu orang di balik meja kasir, Sinta, dengan mata kosong dan senyum beku. Sejak hari itu, kopi buatan kafe itu terasa lebih nikmat dari sebelumnya. Tak ada yang tahu bahwa di dapur, sebuah wajan tua masih mendesis pelan setiap malam, seolah menunggu tetesan darah berikutnya untuk menjaga rahasia keberhasilan mereka tetap hidup. Setelah kebakaran kecil di dapur 2 bulan lalu, kafe milik Rama dan Sinta semakin ramai. Orang-orang dari berbagai kota datang ke Pekalongan hanya untuk mencicipi kopi mereka yang disebut-sebut memiliki aroma paling menenangkan di Jawa Tengah. Setiap kali kafe dibuka, antrean sudah mengular bahkan sebelum pintu terbuka. Pelanggan duduk diam, menunggu dengan mata kosong, dan begitu menyeruput kopi racikan kafe itu, wajah mereka selalu berubah tenang, seolah terbebas dari semua beban dunia. Namun bagi orang dalam, suasananya tak seindah itu. Bima, karyawan baru yang diterima sebulan lalu, mulai menyadari keanehan yang sulit dijelaskan. Dia perhatikan bahwa aroma khas kopi itu tidak pernah muncul di siang atau sore hari.
Aroma itu hanya tercium ketika tengah malam, saat kafe sudah tutup dan semua karyawan diperintahkan pulang lebih awal kecuali Sinta. Rama kini jarang muncul, katanya sedang mengurus cabang baru. Tapi Sinta yang mengambil alih dapur setiap malam. Siang setiap pagi aroma kopi masih memenuhi ruangan, walau belum ada yang menyeduhnya. Bima heran, bagaimana bisa kopi yang disimpan di toples bisa menebarkan wangi sekuat itu. Suatu malam rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia berpura-pura pulang lalu kembali diam-diam lewat pintu belakang kafe. Lampu dapur temaram, hanya ada cahaya lilin di pojok ruangan. Dari celah pintu, ia melihat Sinta duduk bersila di depan lesung batu besar. Di sampingnya ada karung lusuh berisi sesuatu yang tampak seperti tanah abu-abu. Sinta menunduk, menumbuk bahan itu perlahan dengan alu besar, sambil melantunkan kalimat yang tak bisa dimengerti. Suaranya bergetar seperti doa dalam bahasa kuno. Ketika Bima memperhatikan lebih dekat, jantungnya berdegup keras. Itu bukan biji kopi. Butiran yang ditumbuk itu terlalu halus. Dan dari dalam lesung keluar aroma hangus bercampur amis seperti daging terbakar. Ia menelan ludah ketika melihat di lantai ada pecahan guci dengan tulisan aksara Jawa kuno. Dan di dalamnya masih tersisa sedikit abu kehitaman. Sinta menatap abu itu dengan penuh penghormatan, lalu mengambil segenggam dan mencampurkannya ke bubuk kopi yang tersimpan di toples kaca besar. Aroma ini harus hidup dari yang mati, gumamnya lirih. Dan sesaat kemudian udara di dapur berubah berat. Bima mencium aroma yang membuat kepalanya pusing, seolah ada sesuatu yang menelusup masuk ke hidungnya, menyeret kenangan kelam yang bukan miliknya. Ia melihat bayangan-bayangan samar, orang-orang yang duduk di kafe dengan wajah tenang. Tapi di balik ketenangan itu, ada tangan hitam yang mencengkeram bahu mereka dari belakang. Ia mundur perlahan, tapi kakinya menyenggol ember. Suara dentingan logam memecah kesunyian. Sinta menoleh cepat, matanya merah, dan kulit wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. "Siapa di sana?" Suaranya dalam, tak seperti manusia normal. Bima lari terbirit-birit keluar dari dapur, dan langsung pulang tanpa menoleh. Sejak malam itu ia tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, ia mencium lagi aroma kopi itu. Begitu kuat sampai membuatnya mual. Namun anehnya, esok harinya ia tak bisa menolak untuk datang bekerja, seolah ada yang memaksanya kembali ke kafe itu. Hari-hari berikutnya, pelanggan semakin banyak. Beberapa orang yang datang mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Kulit mereka memucat, mata cekung, tapi mereka tetap datang setiap hari untuk meminum kopi yang sama. Bahkan ada pelanggan yang mengaku rela menempuh perjalanan 2 jam hanya untuk menyeruput 1 cangkir, lalu duduk diam berjam-jam tanpa bicara. Bima merasa kafe itu seperti tempat yang menahan jiwa orang. Di sudut kafe, ada seorang pria tua yang selalu duduk di kursi yang sama. Ia tidak pernah berbicara, tidak pernah memesan selain 1 cangkir kopi arwah. Menu yang hanya disediakan untuk pelanggan tertentu. Sinta sendiri yang membuatkan minuman itu, dan tidak pernah memperbolehkan karyawan lain menyentuhnya. Suatu malam, pria tua itu tidak datang. Tapi dari dapur terdengar suara tangisan pelan, seperti suara perempuan yang berduka. Ketika Bima bertanya keesokan harinya, Sinta hanya tersenyum tipis dan berkata, dia sudah tenang. Di hari yang sama, aroma kopi terasa jauh lebih kuat dari biasanya, membuat semua pelanggan tampak mabuk kenikmatan. Bima memberanikan diri untuk bertanya pada rekan kerjanya yang lebih lama, seorang wanita bernama Darti. "Mbak, kopi yang kita buat ini, pakai apa sih? Kenapa aromanya aneh sekali?" Darti menatapnya lama, lalu berbisik, "Kalau kau sayang hidupmu, jangan tanya." Tapi malamnya, Darti tak terlihat lagi. Sinta bilang dia berhenti bekerja mendadak. Padahal sehari sebelumnya, Darti sempat berkata pada Bima kalau dia mau kabur dari kafe itu karena melihat sesuatu di gudang. Hari-hari selanjutnya, rasa takut Bima berubah jadi obsesi. Ia meraba ada sesuatu dalam kopi itu yang menahannya. Setiap kali hendak berhenti, tubuhnya lemas, dan pikirannya seperti dikunci. Ia butuh aroma kopi itu untuk bisa tenang. Sama seperti para pelanggan. Ia mulai sadar dirinya juga sudah terikat. Puncaknya terjadi pada malam Jumat ketika hujan deras mengguyur kota. Sinta memintanya tinggal membantu menyiapkan stok untuk esok hari. Saat Bima menimbang bubuk kopi, ia melihat toples baru di atas meja.
Tidak seperti biasanya, toples itu tertutup kain putih dengan noda merah samar. Ketika ia hendak membuka, Sinta menahan tangannya. Jangan, itu untuk pelanggan khusus. Tapi kemudian lampu padam dan dari arah lesung terdengar suara langkah kaki kecil. Sinta mengambil lilin, tapi saat cahayanya menyala, Bima melihat di ujung ruangan sesosok anak kecil berdiri. Tubuhnya pucat, rambutnya basah meneteskan air hitam, dan matanya bolong seperti lubang arang. Sosok itu berjalan mendekat, menatap lesung dengan tatapan kosong, lalu menghilang seketika. "Kau lihat dia juga?" tanya Sinta pelan tanpa rasa kaget. "Dia yang menjaga aroma itu." Bima terpaku. Sinta menatapnya dingin, lalu membuka kain putih di atas toples. Di dalamnya bukan biji kopi, melainkan serpihan tulang kecil berwarna abu keabuan. "Ini abu orang-orang yang tidak lagi butuh tubuhnya," katanya lirih sambil meneteskan cairan hitam dari botol kecil. Aroma kopi langsung memenuhi ruangan, hangat tapi mengandung bau kematian yang lembut. "Kau tahu kenapa orang-orang suka datang ke sini?" lanjut Sinta. "Karena setiap tegukan kopi ini membawa sedikit ketenangan dari dunia setelah mati. Mereka yang meminumnya akan merasakan damai, tapi pelan-pelan jiwanya tertarik ke dalam aroma ini. Dan saat waktunya tiba, aroma itu akan menjemput mereka kembali ke sumbernya." Bima gemetar. Ia mundur, tapi langkahnya terasa berat seperti menapak lumpur. Suara bisikan mulai memenuhi ruangan. Ribuan suara kecil yang memanggil namanya dari segala arah. Ia menutup telinga, tapi suara itu malah terdengar dari dalam kepalanya. Sinta mendekat, menyentuh pipinya lembut. "Kau tak perlu takut. Kau sudah mencium aromanya. Artinya kau juga sudah dipilih." Malam itu, Bima berlari keluar kafe dalam keadaan setengah gila. Hujan mengguyur tubuhnya, tapi aroma kopi itu tetap menempel di kulitnya, seolah menjadi bagian dari dirinya. Dia mencoba mandi, mencuci bajunya, membakar sepatunya, tapi bau itu tidak pernah hilang. Seminggu kemudian, ia kembali ke kafe dengan wajah pucat dan lingkar mata hitam. Ia tak tahu kenapa kakinya melangkah sendiri ke sana. Sinta menyambutnya dengan senyum damai. "Kau kembali pada aromamu," katanya lembut. Sejak hari itu, Bima tidak pernah keluar lagi dari kafe. Orang-orang mengira ia pindah kerja, tapi karyawan lain kadang mendengar suara erangan samar dari ruang lesung setiap malam. Aroma kopi semakin kuat, lebih pekat dari sebelumnya, dan setiap kali pelanggan meneguknya, mereka tersenyum damai dengan mata perlahan terpejam, seolah sedang menyapa seseorang dari balik cangkir. Kafe milik Sinta kini menjadi tempat paling ramai di Pekalongan. Sejak Rama menghilang, tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan suaminya. Namun Sinta tetap membuka kafe seolah tak terjadi apa-apa. Bahkan pengunjung semakin banyak. Orang-orang bilang, cita rasa kopi buatan Sinta kini lebih hidup daripada sebelumnya. Mereka bilang sekali menyeruput seolah beban hidup hilang begitu saja. Tidak sedikit yang mengaku mimpi indah setelah meminumnya. Mimpi yang sama, duduk di sebuah taman luas bersama orang-orang yang telah lama meninggal. Sinta selalu tersenyum ketika mendengar cerita itu. Ia tak pernah membantah atau menjelaskan. Di dapur, wajan tua milik Rama kini digantikan dengan patung batu berlumuran lilin merah yang selalu menyala setiap malam. Tak seorang pun karyawan diperbolehkan masuk ke dapur saat tengah malam. Katanya itu waktu pengasapan kopi. Padahal tidak ada suara mesin, hanya bisikan dan aroma aneh yang merayap dari celah pintu. Suatu siang, seorang pemasok bahan makanan bernama Darto datang ke kafe itu untuk mengantarkan gula dan susu kental. Jadi sudah menjadi pemasok tetap selama 2 tahun dan mengenal Sinta cukup baik. Walau setiap kali bertemu, ia merasa wanita itu berubah semakin pucat dan matanya seperti selalu basah oleh air mata yang tak jatuh. Hari itu Darto menunggu lama di belakang karena Sinta belum keluar dari ruang penyimpanan. Ia duduk sambil memperhatikan dinding dapur yang mulai mengelupas. Saat itu matanya menangkap sesuatu aneh. Lemari pendingin besar yang biasanya menempel rapat ke dinding kini sedikit bergeser. Dari celah kecil di belakangnya, tampak cahaya redup kemerahan seperti sinar lilin. Rasa penasaran mendorongnya untuk mendekat. Ia memegang gagang lemari itu, dan dengan sedikit tenaga, lemari besar itu bergeser cukup jauh untuk memperlihatkan pintu kecil di baliknya. Pintu itu terbuat dari kayu tua, dicat hitam,
dengan ukiran simbol aneh yang menyerupai wajah menangis. Dari sela-selanya keluar hawa dingin yang tidak wajar, bercampur aroma manis dan amis seperti darah yang baru mengering. Darto menelan ludah. Ia mesunduk, mencoba mendengar. Dari dalam ruangan itu terdengar suara seperti gumaman, rendah dan ritmis, seperti orang berdoa dalam bahasa yang tidak dimengerti. Hatinya berdegup keras, tapi rasa ingin tahu menaklukkan ketakutannya. Ia memutar gagang pintu perlahan dan terbuka. Udara dingin menyeruak membuat kulit lengannya merinding. Di dalam ruangan itu gelap, hanya diterangi nyala lilin merah di beberapa sudut. Dindingnya dipenuhi foto-foto wajah manusia yang dipasang tanpa bingkai, ditempel sembarangan menggunakan paku. Ratusan foto memenuhi tembok dari lantai hingga langit-langit. Semuanya wajah pelanggan tetap kafe. Ada yang tersenyum, ada yang menatap kamera datar, ada pula yang tampak ketakutan seperti di foto secara diam-diam. Di tengah ruangan berdiri sebuah patung batu berwujud perempuan tanpa kepala. Tubuhnya ditutupi lilin merah yang mencair ke lantai. Di depannya, ada mangkuk besar dari tembaga berisi cairan merah gelap yang masih hangat. Darto tahu itu darah, karena bau logamnya menusuk hidung. Dia mundur perlahan tapi kakinya tersandung sesuatu. Ketika menoleh, ia hampir menjerit. Di lantai, berderet beberapa boneka kain lusuh. Masing-masing terikat rambut manusia di lehernya. Beberapa boneka tampak baru, dan di dada mereka terjahit nama pelanggan yang dikenalnya. Itu kan orang-orang yang hilang, gumamnya. Ia teringat kabar bahwa beberapa pelanggan setia kafe ini menghilang tanpa jejak. Polisi memang pernah datang, tapi tidak menemukan apa-apa. Dan kasusnya perlahan dilupakan. Darto Shimeta, ia tahu harus pergi dari situ. Tapi sebelum ia sempat berbalik, terdengar suara langkah kaki lembut dari belakangnya. Kau tak seharusnya di sini. Suara Sinta bergema pelan tapi dingin, membuat darah Darto seakan berhenti mengalir. Ia menoleh melihat Sinta berdiri di ambang pintu dengan tatapan kosong. Di tangannya ia membawa teko kopi tua berwarna perak. Aku hanya penasaran, Bu Sinta. Saya tidak. Penasaran adalah dosa pertama manusia, potongnya datar. Ia berjalan perlahan mendekat. Sementara cahaya lilin membuat bayangannya melengkung aneh di dinding. Kau tahu siapa mereka di foto-foto itu? Darto tak menjawab. Mereka yang meminum kopi dengan terlalu dalam. Lanjutnya sambil menatap mangkuk darah itu. Setiap tegukan adalah undangan bagi mereka yang haus. Dan setiap kali seseorang datang lagi, ia membawa sedikit jiwanya ke sini. Tempat ini adalah wadah Darto. Dan sekarang kau juga sudah mencium aromanya. Darto mundur, tapi langkahnya tergelincir. Saat jatuh, tangannya menyentuh cairan dari mangkuk tembaga. Hangat, kental, dan berdenyut seperti hidup. Dia berteriak, tapi Sinta justru memejamkan mata dan melantunkan doa dengan suara rendah. Dinding ruangan bergetar, lilin-lilin menari, dan dari patung batu itu mulai menetes cairan hitam pekat seperti darah yang membusuk. Darto berusaha berdiri, tapi sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Dia menunduk. Tangan-tangan kecil berwarna abu-abu keluar dari bawah lantai, merayap dan menarik tubuhnya perlahan. Lepaskan aku!" Teriaknya panik, tapi suaranya tertelan dengung aneh yang memenuhi ruangan. Sinta membuka matanya kini hitam legam tanpa putih. "Kau seharusnya tidak melihat altar ini," ucapnya lirih. "Karena siapapun yang melihat akan menjadi bagiannya." Suara Darto hilang, tubuhnya tersedot ke lantai kayu seperti diserap lumpur. Patung batu di tengah ruangan bergetar keras, dan dari rongga lehernya keluar uap hitam beraroma kopi hangus. Sinta menutup mata, mengucap mantra terakhir dan semuanya kembali tenang. Ketika ia membuka mata, ruangan kembali sunyi. Hanya ada mangkuk yang kini terisi penuh darah segar yang memantulkan wajahnya. Dia menatap foto-foto di dinding, lalu menempelkan satu foto baru di bagian paling atas. Foto Darto yang diambil diam-diam beberapa hari sebelumnya, ketika ia sedang mengantarkan bahan makanan. Esok paginya, orang pasar mencari Darto karena ia tidak pernah datang lagi. Truknya ditemukan di pinggir jalan. Mesin masih menyala, tapi tak ada tanda-tanda kemana ia pergi. Polisi sempat memeriksa kafe, tapi Sinta menyambut mereka dengan senyum ramah dan cangkir kopi panas. Mereka memeriksa dapur, tetapi lemari pendingin sudah menutup rapat dan tidak ada pintu apapun di baliknya.
Salah satu polisi bahkan memuji aroma kopi buatan Sinta. Wangi sekali, seperti ada bunga di dalamnya, katanya. Sinta hanya tersenyum, matanya menatap kosong ke arah dinding di mana lemari itu berdiri, menutupi ruangan yang baru saja menelan satu nyawa lagi. Malam itu, ketika kafe sepi, Sinta kembali membuka pintu kecil di belakang lemari. Ia membawa satu karung kecil berisi sesuatu yang menggumpal. Ia meletakkannya di depan patung batu, menyalakan lilin merah, dan meneteskan darah segar ke mangkuk tembaga. Suara bisikan halus memenuhi ruangan, diikuti aroma kopi yang menyeruak ke seluruh kafe. Di luar, orang-orang yang lewat malam itu mengaku mencium bau kopi yang sangat kuat dari arah kafe, padahal pintunya sudah tertutup. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan seseorang menatap dari balik jendela dengan mata merah membara. Sejak hari itu, Kafe Sinta semakin terkenal, tapi pemasok bahan makanan di Pekalongan berkurang satu. Dan di ruangan rahasia di balik lemari pendingin, di antara ratusan foto pelanggan yang tersenyum, satu foto baru kini menatap lurus ke depan. Wajah Darto, dengan mata yang entah kenapa tampak masih hidup. Sejak malam kejadian itu, suasana di kafe milik Rama dan Sinta berubah menjadi lebih gelap dan berat. Para karyawan bekerja dengan rasa takut yang terus menempel di dada. Tidak ada lagi canda tawa di dapur. Tidak ada lagi obrolan ringan saat mereka menyiapkan pesanan. Semua berjalan seperti bayangan sunyi hampa, tapi dipenuhi rasa waspada. Blender yang dulu mereka gunakan untuk membuat jus dan campuran minuman kini disimpan di rak paling atas. Tapi setiap kali malam datang, selalu terdengar suara dengung samar seperti benda itu berputar sendiri. Kadang terdengar erangan lirih dari balik dinding dapur, seolah seseorang diseret ke dalam logam tajamnya dan dihancurkan perlahan. Karyawan baru yang menggantikan korban sebelumnya tampak tidak tahu apa-apa. Namanya Ardi, seorang pemuda asal Pemalang yang hanya ingin bekerja demi biaya hidup. Dia mendengar gosip tentang karyawan yang mati bunuh diri, tapi menganggapnya sekadar bualan. Malam pertamanya di kafe terasa biasa saja, hingga menjelang pukul 2 dini hari, ketika pelanggan terakhir sudah pulang, dan ia mendengar suara blender menyala sendiri dari dapur. Ardi menoleh ke arah suara itu, napasnya tercekat. Tidak ada siapapun di sana. Lampu dapur redup, hanya sorotan putih dari neon di atas wastafel yang berkelip-kelip. Blender di meja tampak bergetar pelan, berputar dengan kecepatan rendah, tanpa ada yang menyentuh tombol. Mbak Sinta? Panggilnya pelan, tak ada jawaban. Ketika ia mendekat, aroma amis menusuk hidungnya. Ia mencoba mematikan alat itu, tapi begitu tangannya menyentuh gagang blender, mesin langsung berhenti, dan di dalamnya, cairan kental berwarna merah pekat berputar pelan. Ardi menjerit menjatuhkan alat itu ke lantai, tapi anehnya blender itu tidak pecah. Ia berlari keluar, namun langkahnya terhenti ketika melihat Rama berdiri di ambang pintu. Dengan wajah datar, matanya memancarkan sesuatu yang dingin. "Kau lihat sesuatu?" tanya Rama tenang. Ardi hanya bisa menggeleng, tubuhnya gemetar. Rama tersenyum tipis. "Kalau begitu, lanjutkan kerja. Jangan pernah buka dapur tanpa izin kami." Keesokan paginya, blender itu kembali bersih. Tidak ada bercak darah, tidak ada bau aneh. Hanya suara lirih dari dalam tabung yang seperti sedang berbisik. "Aku belum selesai." Malam-malam berikutnya menjadi semakin mencekam. Karyawan lain juga mendengar suara blender yang menyala sendiri setiap pukul 2. Kadang terdengar suara seperti tulang patah, kadang tangisan halus seperti bayi. Beberapa pelanggan mengaku minuman mereka terasa aneh. Manis tapi dengan aroma besi yang kuat, membuat tenggorokan panas dan dada berdebar. Tapi anehnya, mereka justru ketagihan. Mereka kembali lagi dan lagi, dengan wajah semakin pucat setiap harinya. Suatu malam Sinta terlihat membawa blender itu ke ruangan rahasia di belakang dapur. Dari celah pintu, Ardi dan satu karyawan lain, Lia, melihatnya meneteskan cairan merah dari tabung blender ke dalam mangkuk batu. Lalu ia berlutut di depan patung batu hitam di tengah ruangan, berdoa dalam bahasa yang tak mereka mengerti. "Darah pertama sudah diterima, sekarang beri kami rezeki lebih banyak," ucap Sinta lirih. Patung itu seperti bergetar, dan suara berat bergema di ruangan itu. "Kau tahu yang harus kau korbankan selanjutnya.
Lia menutup mulutnya, menahan jerit. Mereka berdua berlari menjauh, tapi langkah kaki mereka terhenti saat mendengar suara blender menyala lagi di belakang. Lebih keras, disertai suara tawa perempuan yang melengking tinggi. Sejak malam itu, Lia tidak pernah masuk kerja lagi. Ia mengirim pesan pada Ardi. Jangan kerja di sana lagi, Di. Blender itu bukan alat biasa. Itu tempat roh korban disimpan. Ardi tidak menghiraukan. Ia butuh uang dan kafe itu kini sedang naik daun. Pelanggan datang dari luar kota, bahkan dari Semarang. Namun di balik ramainya kafe, Ardi mulai memperhatikan satu hal aneh. Setiap kali blender digunakan, seseorang dari pelanggan akan hilang beberapa hari kemudian. Biasanya mereka adalah orang yang duduk sendirian, memesan minuman spesial buatan Sinta. Suatu malam, Sinta menyuruh Ardi membuat jus jeruk untuk pelanggan yang baru datang. Saat ia menyalakan blender, tiba-tiba listrik padam. Namun blender itu tetap menyala, dengan suara berdengung semakin keras. Dalam gelap, Ardi meraba-raba, dan saat lampu kembali menyala, wajahnya membeku. Dari dalam blender, bukan jus yang berputar, melainkan cairan hitam kental. Dan di dalamnya tampak mata manusia yang berputar-putar mengikuti bilah pisau. Ia menjatuhkan blender itu, tapi sebelum sempat kabur, tangan Sinta mencengkeram lengannya kuat. Jangan buang itu bahan penting. Sinta berteriak dengan nada seperti bukan suara manusia. Matanya menatap kosong, hitam pekat tanpa bola mata. Ardi memberontak dan berhasil lari keluar. Menembus pintu belakang, napasnya memburu. Jangan tidak kembali ke kafe keesokan harinya. Tapi setelah 3 hari, warga menemukan tubuhnya di pinggir sungai tanpa kepala. Sementara di kafe, blender lama itu diletakkan kembali di meja dapur. Bersih mengilap seolah baru. Rama menatap alat itu sambil tersenyum samar lalu berbisik, "Sekarang rezeki kita akan makin besar." Sejak kematian Ardi, bisnis kafe semakin booming. Setiap kali kafe ramai, suara blender akan menyala lama tanpa henti. Bahkan setelah semua pesanan selesai dibuat, para pelanggan tidak menyadari bahwa suara dengung yang mereka dengar itu bukan dari mesin, melainkan jeritan roh-roh yang dikorbankan, diaduk, dihancurkan, menjadi bagian dari setiap minuman yang mereka nikmati. Setiap tegukan membawa rasa nikmat yang menenangkan, namun di dalamnya ada nyawa yang berteriak meminta dibebaskan. Dan setiap kali malam tiba, ketika lampu kafe dimatikan, dari dalam dapur terdengar suara blender menyala sendiri, disusul dengan bisikan serak memanggil nama-nama baru untuk dijadikan korban berikutnya. Kafe milik Rama dan Sinta semakin terkenal di Pekalongan. Orang-orang datang dari berbagai daerah hanya untuk menikmati kopi yang disebut-sebut memiliki aroma paling menenangkan di Jawa Tengah. Namun di balik gemerlap lampu gantung dan tawa para pengunjung, ada hal ganjil yang perlahan mulai diperhatikan oleh warga sekitar. Beberapa pelanggan yang terlihat sering datang, terutama mereka yang selalu datang sendirian, mulai tidak pernah terlihat lagi. Awalnya orang mengira mereka hanya pindah kota, tapi kejanggalan itu berubah, jadi bisikan menyeramkan ketika jumlahnya terus bertambah. Dalam sebulan sudah lebih dari 8 orang yang dilaporkan hilang tanpa jejak, dan semua memiliki kesamaan terakhir. Mereka terlihat menikmati kopi di kafe Rama dan Sinta pada malam sebelumnya. Salah satu karyawan lama, Widi, adalah orang pertama yang memperhatikan hal aneh itu secara langsung. Dia sering menutup kafe bersama Sinta, dan tahu persis siapa saja pelanggan tetap yang datang setiap malam. Ada seorang wanita muda bernama Ratna, pegawai toko pakaian yang selalu duduk di pojok dekat jendela, menatap kosong ke arah dinding belakang tanpa minum seteguk pun kopi yang dipesan. Ada juga lelaki paruh baya bernama Arman, yang hampir setiap malam datang pukul 9, memesan kopi pahit, lalu duduk mematung seolah kehilangan arah. Widi sempat mengira mereka hanya pelanggan aneh. Sampai malam itu ia menyaksikan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Saat jam menunjukkan pukul 11:15, pelanggan terakhir sudah pulang. Tinggal Ratna yang masih duduk di pojok. Sinta mendekatinya dan berkata lembut, "Mbak, kami mau tutup." Namun Ratna tidak menjawab, matanya kosong, tubuhnya kaku. Lampu kafe dipadamkan satu persatu, dan hanya tersisa cahaya dari dapur. Saat itu Widi sedang mencuci gelas di wastafel, dan tanpa sengaja melirik ke arah ruang tamu lewat kaca jendela dapur.
Dalam cahaya samar, ia melihat sesuatu bergerak di belakang kursi tempat Ratna duduk. Sebuah bayangan hitam tinggi tanpa wajah, tubuhnya seperti kabut tebal, perlahan meraih bahu Ratna dan menyeretnya ke arah dinding. Widi menatap terpaku, tak bisa bersuara. Tubuh Ratna ditarik begitu saja menembus dinding seperti asap tersedot, dan seketika kursi itu kosong. Gelas di tangan Widi jatuh pecah. Sinta menoleh cepat dan menatapnya tajam, tapi tidak berkata apa-apa. Malam itu CCTV kafe direkam oleh Rama sebelum disimpan di ruangan belakang, tapi Widi tahu apa yang ia lihat nyata. Esok harinya, ia mencoba mencari Ratna ke rumah kontrakannya di daerah Medono. Namun kamar itu sudah kosong. Menurut tetangga, Ratna tidak terlihat pulang sejak malam sebelumnya. Semakin hari, kejadian serupa terus terulang. Pelanggan yang datang sendiri selalu duduk di tempat yang sama, menatap arah dinding belakang, yang kini mulai dipenuhi bercak hitam yang tak bisa dibersihkan. Ketika jam hampir tengah malam, mereka akan terdiam. Dan setelah lampu dimatikan, kursi itu selalu kosong. Widi sempat menyarankan untuk menutup kafe lebih awal. Tapi Rama menolak dengan alasan bisnis. "Kita tidak bisa menolak rezeki yang datang malam hari," katanya sambil tersenyum dingin. Namun yang membuat Widi semakin takut adalah kebiasaan baru Rama dan Sinta. Setiap kali ada pelanggan yang menghilang, esok harinya mereka selalu menyiapkan menu baru dengan bahan-bahan yang tidak pernah diketahui asalnya. Sinta mengurung diri di dapur, menumbuk sesuatu di lesung batu, dan aroma kopi bercampur amis menyebar ke seluruh ruangan. "Kau tahu dari mana datangnya bahan itu, Wi?" tanya salah satu karyawan muda suatu malam. Widi hanya menggeleng, menunduk, takut menjawab, tapi dalam hatinya ia tahu. Setiap pelanggan yang hilang bukan pergi, melainkan menjadi bagian dari kafe ini. Malam-malam berikutnya, Widi mulai mendengar suara-suara dari dinding belakang tempat para pelanggan biasa duduk. Seperti bisikan samar, kadang tangisan lirih, kadang suara memanggil namanya pelan. Suatu malam ia memberanikan diri memeriksa sumber suara itu. Setelah pelanggan pulang dan Sinta sibuk di dapur, ia membawa senter kecil dan mengetuk dinding tersebut. Ketika ia tempelkan telinganya, jantungnya nyaris berhenti. Ada suara napas di balik tembok. Lalu suara perempuan menangis, "Tolong aku." Curiosity mundur panik, tapi sebelum sempat menjauh, lampu dapur padam. Dan dari arah gelap muncul Rama dengan wajah murka. "Kau mendengar sesuatu, Widi?" tanyanya dengan nada datar. Widi gemetar tak sanggup menjawab. Rama berjalan mendekat, menepuk bahunya dengan senyum dingin. "Kau terlalu ingin tahu. Di sini rasa ingin tahu bisa membuatmu jadi bagian dari menu." Sejak malam itu, Widi menghilang. Karyawan lain mengira ia pulang kampung tanpa pamit. Tapi mereka tahu dalam hati bahwa tidak ada yang pulang dari kafe itu. Beberapa hari kemudian, dinding tempat biasa para pelanggan duduk terlihat lebih gelap dari sebelumnya. Seperti diselimuti bayangan yang hidup. Kadang-kadang di antara sorot lampu kafe, terlihat bentuk wajah samar muncul di permukaannya, seperti seseorang yang terjebak di balik tembok. Suatu malam seorang pelanggan bernama Dedi, yang duduk sendirian menatap wajah itu lama sekali. Ia berbisik pelan, "Widi." Lalu wajah di dinding itu tampak menoleh perlahan dan tersenyum padanya. Dedi kaget, beranjak berdiri, tapi langkahnya berhenti karena bayangan hitam muncul di belakangnya. CCTV malam itu merekam bayangan tanpa wajah yang sama seperti sebelumnya. Tinggi, gelap, dan berdenyut seperti asap pekat, menyeret Dedi ke arah dinding, lalu lenyap. Hanya kursinya yang tersisa berayun pelan. Rama menonton rekaman itu di ruangan rahasia dengan ekspresi datar, lalu memutar blender pelan sambil bergumam. Malam ini satu lagi persembahan untuk Tuan Besar. Di luar, hujan turun deras. Aroma kopi bercampur bau darah menyelimuti udara. Kafe itu tetap buka seperti biasa keesokan harinya. Ramai pengunjung yang tidak tahu apapun. Mereka datang, duduk, menatap ke arah dinding belakang. Dan tanpa sadar tubuh mereka perlahan kehilangan cahaya kehidupan. Warga sekitar mulai menjauhi kafe itu. Tapi orang luar kota terus berdatangan karena ulasan di internet menyebut rasa kopinya unik dan tidak bisa ditemukan di tempat lain. Tak ada yang tahu bahwa setiap tegukan kopi di sana adalah bagian dari ritual, dan setiap malam sosok hitam tanpa wajah menunggu di pojok kafe untuk menarik jiwa baru ke dalam dindingnya. Hingga kini, di jam-jam tertentu, terutama setelah tengah malam, orang yang lewat di depan bangunan itu bersumpah
mendengar suara kursi bergeser dari dalam, diiringi suara serak memanggil nama seseorang, dan aroma kopi hangat yang anehnya terasa seperti bau darah segar. Setelah beberapa bulan, Cafe Rama dan Sinta menjadi buah bibir di seluruh Pekalongan. Pasangan itu memutuskan meluncurkan menu baru yang mereka sebut dengan nama Kopi Cinta Sejati. Minuman itu diperkenalkan dalam acara kecil yang diadakan tengah malam. Hanya dihadiri pelanggan tetap dan beberapa orang pilihan yang disebut-sebut memiliki ikatan spiritual dengan aroma kopi. Dalam poster promosi, kopi itu digambarkan sebagai simbol cinta dan kesetiaan. Konon bisa membuat siapapun yang meminumnya merasa tenang, damai, dan seolah-olah jatuh cinta kembali pada hidup. Namun tak seorang pun tahu bahwa di balik campuran bubuk kopinya, Sinta telah menumbuk bahan yang tak pantas disebut. Potongan kecil jantung manusia yang dikeringkan dan ditumbuk bersama abu dupa pemanggil arwah. Tuan besar akan senang malam ini, bisik Sinta pada Rama sambil meneteskan darah segar dari ujung jarinya ke dalam teko sebelum menu pertama disajikan. Malam peluncuran itu berjalan sukses. Puluhan orang datang mencicipi minuman beraroma lembut dengan rasa manis yang membuai. Namun di balik kelezatan itu ada sesuatu yang aneh. Mata mereka yang meminumnya terlihat sedikit memerah, pupilnya membesar, dan ekspresi mereka seperti kehilangan kesadaran sesaat. Rama tersenyum puas. Mereka akan kembali besok, katanya. Dan benar saja, keesokan harinya, pelanggan yang telah mencicipi kopi cinta sejati kembali datang satu persatu. Jurmedisi Bokata kopi itu membuat mereka merasa tenang, seolah hidup mereka penuh cinta dan tak ada beban. Tapi di balik senyum mereka, tubuh mereka tampak lemah, kulit pucat seperti tidak pernah tidur, dan aroma tubuh mereka mulai berubah menjadi campuran aneh antara kopi basi dan besi karat. Sore hari, salah satu pelanggan bernama Irwan tiba-tiba pingsan di tengah kafe. Saat dibawa ke rumah sakit, dokter terkejut melihat dadanya memiliki tanda aneh, menyerupai lingkaran bekas cangkir kopi yang menempel di kulit. Dalam waktu seminggu, 5 pelanggan lain mengalami hal yang sama. Mereka semua mengaku sebelum pingsan, sempat bermimpi tentang sepasang suami istri, berpakaian hitam yang tertawa di tengah kebun kopi, menatap mereka dengan mata hitam tanpa bola mata. Dalam mimpi itu, mereka ditawari secangkir kopi panas, dan begitu meneguknya, tangan dingin mencengkeram leher mereka hingga napas tersisa hanya sesendok. Widi, karyawan yang dulu pernah hilang, kadang terlihat dalam mimpi mereka. Duduk di pojok ruangan menangis tanpa suara. Namun di dunia nyata, tubuh para korban semakin kurus dan kehilangan warna. Sebagian besar ditemukan mati dalam posisi duduk tegak, dengan cangkir kopi di tangan, dan bekas luka gosong di dada yang berbentuk sempurna seperti dasar gelas. Polisi mulai menyelidiki tapi tidak menemukan bukti apapun. Setiap laporan disangkal oleh Rama dengan wajah tenang dan suara halus. Mungkin mereka kelelahan. Kopi kami tidak memakai bahan berbahaya. Namun di balik pintu dapur, Sinta terus melakukan ritualnya. Di ruangan gelap hanya diterangi lilin merah. Ia menyiapkan ramuan baru. Dalam mangkuk batu besar, ia menuangkan cairan hitam pekat yang mendidih perlahan. Dari dalam cairan itu muncul bayangan wajah-wajah pelanggan yang telah mati. Menangis minta dilepaskan. Tapi Sinta hanya tersenyum. Kalian semua bagian dari cinta sejati kami, bisiknya. Rama masuk membawa kantong kecil berisi jantung ayam hitam. Malam ini satu lagi, katanya. Aku sudah menyiapkan korbannya. Ia menunjuk ke arah seorang perempuan muda yang baru diterima bekerja di kafe. Namanya Mira, polos dan ceria. Belum tahu bahwa tempat kerjanya adalah neraka yang menyamar jadi surga aroma kopi. Malam itu, Sinta memintanya membantu di dapur. Tolong aduk cairan ini sampai rata, katanya lembut sambil menyerahkan sendok kayu panjang. Mira menuruti tanpa curiga. Namun ketika sendok itu menyentuh permukaan cairan hitam, suara bisikan lirih langsung bergema di telinganya, membuatnya hampir menjatuhkan wadah. Dia mendengar suara perempuan berbisik dari dalam, "Jangan minum itu. Lari." Mira menatap Sinta dengan wajah bingung, tapi perempuan itu hanya tersenyum. Matanya menatap tajam. "Kau mendengar sesuatu?" Tanyanya pelan. Mira gugup menggeleng. "Bagus. Karena yang mendengar bisikan itu tidak akan hidup lama."
Malam itu, pelanggan terakhir yang datang adalah sepasang kekasih muda. Mereka memesan menu baru, 2 cangkir kopi cinta sejati. Ketika Sinta menyajikan minuman itu, wajahnya tampak bahagia, tapi dalam sorot matanya ada kegelapan yang sulit dijelaskan. Setelah pelanggan itu pergi, Mira memperhatikan kedua cangkir yang mereka pakai. Di dasar cangkir tampak bercak merah yang tidak bisa hilang meski dicuci berkali-kali. Keesokan paginya, berita menyebar. 2 kekasih muda ditemukan tewas di kamar kos dengan bekas lingkaran gosong di dada. Dan di meja mereka ada 2 cangkir kopi yang masih berasap. Semenjak itu, ketenaran kopi cinta sejati justru semakin menggila. Turing Suwarangdang bukan hanya untuk menikmati rasanya, tapi juga karena keanehannya. Kopi yang bisa menenangkan jiwa, begitu kata pelanggan-pelanggan baru. Mereka tidak tahu bahwa setiap cangkir yang mereka minum adalah bagian dari ritual yang memperpanjang umur pesugihan Rama dan Sinta. Semakin banyak yang mati, semakin kuat pengaruh mereka. Di tengah kesuksesan itu, Sinta mulai menunjukkan perubahan. Ia sering tersenyum sendirian, berbicara dengan bayangan di dapur. Kadang tertawa pelan sambil mengelus teko kopi yang sudah berlumuran noda hitam seperti arang. Kadang Rama mendengar suara lain di kamar mereka. Suara laki-laki berat yang memanggil nama Sinta dengan lembut. Dan Sinta akan menjawab dengan lirih, "Aku sudah menyiapkan persembahannya, tuanku." Suatu malam, Rama menemukan Sinta di dapur sedang meminum sisa cairan dari teko ritual. Matanya memerah, kulitnya mulai menipis seperti kertas. Tapi ia tersenyum dengan gigi yang menghitam. "Sekarang aku bisa merasakan cinta sejati," katanya. Setelah itu Sinta tidak tidur lagi. Ia hanya duduk di dapur semalaman, memandangi teko ritual dan tertawa kecil. Setiap kali suara bisikan terdengar dari dalamnya. Para pelanggan yang masih datang mulai melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di kursi pojok, memegang cangkir kopi menatap mereka dalam diam. Saat mereka meneguk kopi cinta sejati, wajah perempuan itu muncul di permukaan minuman mereka. Tersenyum tipis dengan mata hitam kelam. Dalam seminggu berikutnya, korban kembali berjatuhan, dan semua memiliki tanda yang sama di dada mereka. Lingkaran hitam menyerupai cangkir dengan simbol menyerupai mata di tengahnya. Kafe itu akhirnya ditutup paksa setelah kejadian-kejadian tersebut. Tapi warga bersumpah setiap malam Jumat, dari balik bangunan kosong itu masih tercium aroma kopi hangat bercampur darah, dan suara 2 orang tertawa lembut sambil berkata, "Cinta sejati tak akan mati, hanya berubah jadi minuman yang abadi." Malam itu hujan turun rintik-rintik menetes di atap seng kafe aroma senja, yang kini semakin ramai dan anehnya, semakin misterius. Di depan terasnya yang temaram, beberapa warga yang kebetulan lewat menatap ngeri karena di kursi kayu panjang di dekat jendela kaca, terlihat sosok bocah kecil duduk diam, memeluk cangkir kopi yang mengepulkan asap tipis. Wajahnya pucat, rambutnya basah menempel di dahi, dan matanya tampak kosong seolah menatap sesuatu yang tak bisa dilihat manusia biasa. Tangis lirihnya terdengar samar, seperti berasal dari balik dunia yang lain. Tak ada yang berani mendekat. Salah satu warga, Pak Sardi, yang biasa pulang malam karena bekerja di bengkel dekat situ, akhirnya memberanikan diri. Dia berpikir mungkin itu anak hilang yang tersesat dan kedinginan. "Nak, kamu kenapa di sini? Orang tuamu di mana?" tanyanya pelan sambil menunduk. Namun bocah itu tidak menjawab, hanya menatap cangkirnya. Ketika Pak Sardi mendekat lagi dan menyentuh bahunya, udara mendadak terasa dingin menggigit, dan aroma kopi terbakar menyeruak kuat. Bocah itu perlahan menoleh, matanya kosong, kelopak matanya hitam membiru, dan di pipinya mengalir air mata darah. "Bapak, minum dulu kopinya," bisiknya pelan. Seketika lampu di teras padam dan suara tawa kecil yang parau menggema di antara hujan. Ketika warga lain datang dengan senter, kursi itu kosong. Hanya tersisa cangkir kopi tergeletak di lantai, masih mengepulkan asap, dengan bekas sidik jari mungil dan percikan darah di gagangnya. Kabar tentang bocah kecil itu menyebar cepat. Anak-anak dilarang lewat depan kafe setelah maghrib. Tapi setiap malam tetap saja ada yang mendengar tangis lirih dan dentingan sendok kecil di dalam cangkir. Beberapa saksi mengaku melihat jejak kaki Munggil berlumuran darah di sepanjang teras hingga ke arah dapur belakang. Namun begitu diikuti,
Jejak itu berhenti tepat di depan dinding bata yang ternyata menyembunyikan ruangan rahasia milik Rama dan Sinta. Suatu malam, Dimas, salah satu karyawan yang baru sebulan bekerja, lembur sendirian di kafe. Dia tahu kabar tentang bocah itu, tapi menganggapnya cuma rumor untuk menakut-nakuti. Saat ia mengepel lantai teras, matanya tertuju pada kursi panjang yang entah kenapa terasa basah. Ketika ia menunduk, ternyata ada cangkir kopi kecil di sana. Jenis yang tak pernah digunakan kafe itu. Aromanya kuat, manis, tapi membuat dada terasa sesak. Siapa yang ninggalin ini? Gumamnya. Ia memutuskan untuk membuang cangkir itu. Tapi sebelum sempat menyentuhnya, terdengar suara langkah kecil di belakangnya. "Jangan buang, itu punya aku." Suara bocah laki-laki lirih namun jelas. Dimas berbalik cepat dan hampir menjatuhkan pel karena di belakangnya berdiri anak kecil berusia sekitar 7 tahun. Mengenakan pakaian putih lusuh yang penuh noda kopi dan darah di bagian dada. Wajahnya pucat seperti lilin, bibirnya membiru. "Siapa kamu? Dari mana kamu datang?" tanya Dimas gemetar. Bocah itu menunduk, tangannya masih memegang cangkir yang sama, lalu menunjuk ke arah dapur. "Dari situ, Mama bilang aku harus tunggu tamu yang mau diajak minum." Sebelum Dimas sempat merespons, tubuh bocah itu perlahan memudar. Tapi aroma kopi makin pekat memenuhi ruangan. Di cermin yang tergantung di dinding kafe, Dimas melihat pantulan bukan satu anak, tapi 2. Seorang pria dan wanita di belakang bocah itu, tersenyum dengan mata hitam pekat. Tangan mereka menepuk bahu anak kecil itu seperti memuji. Dimas menjerit dan berlari keluar. Esok paginya, warga menemukan kafe masih terbuka. Di lantai teras, ada jejak kaki kecil yang berlumuran darah segar menuju ke dalam dapur. Dimas tak pernah terlihat lagi. Sinta tampak biasa saja keesokan harinya, menyambut pelanggan seperti tak terjadi apapun. Ia bahkan memperkenalkan menu minuman baru yang dinamai kopi anak senja. Pelanggan yang meminumnya merasa tenang, hangat, seolah ada sesuatu yang menenangkan di dada mereka. Tapi beberapa hari kemudian, setiap dari mereka mulai mendengar tangisan anak kecil di telinga saat hendak tidur. Beberapa bahkan mengaku melihat tangan mungil menarik selimut mereka di malam hari sambil berbisik, "Jangan lupa minum kopiku lagi." Warga yang penasaran akhirnya menggali kisah lama tentang keluarga itu. Dulu sebelum kafe berdiri, Rama dan Sinta memiliki seorang anak laki-laki bernama Arka. Bocah itu sering bermain di dapur dan sangat suka aroma kopi buatan ibunya. Namun suatu malam ia meninggal mendadak tanpa sebab jelas. Warga hanya mendengar tangis panjang Sinta dan suara Rama mengamuk di tengah malam. Tak ada yang diizinkan mendekat ke rumah mereka waktu itu. Setelah seminggu, rumah itu direnovasi menjadi kafe. Dan sejak saat itu, bisnis mereka meledak sukses. Orang-orang baru sadar, sejak hari Arka dimakamkan, aroma kopi dari kafe itu tak pernah sama. Terlalu kuat, terlalu menggoda, dan terlalu hidup. Menurut seorang dukun tua di ujung desa, arwah anak itu tak benar-benar pergi. Ia dijadikan tumbal pertama pesugihan oleh kedua orang tuanya. Darahnya dicampur ke dalam ramuan khusus dan ditanam di bawah fondasi kafe. Selama aroma kopi itu diseduh dari darahnya sendiri, roh anak itu tak bisa tenang, kata sang dukun lirih. Beberapa malam kemudian, Sinta terlihat duduk sendiri di teras menatap kosong ke kursi tempat bocah itu biasa muncul. Dia berbisik, "Nah, Mama cuma ingin kamu tetap di sini. Jangan pergi." Hujan turun mengguyur deras. Di antara suara gemericik air, samar-samar terlihat bayangan anak kecil berlari di belakang kaca jendela, meninggalkan jejak kaki kecil yang basah di dinding. Dari dalam kafe, terdengar suara tawa lirih yang berubah menjadi tangis pilu. Lalu senyap. Sejak malam itu, setiap kali kafe tutup, kursi di teras selalu bergerak sendiri. Cangkir kecil di atas meja selalu penuh, dan aroma kopi yang keluar bukan dari dunia ini. Manis namun menyembunyikan kesedihan abadi seorang anak yang tak pernah diizinkan beristirahat. Sejak malam pertengkaran itu, suasana di kafe Aroma Senja berubah drastis. Para pelanggan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Udara lebih dingin, aroma kopi lebih menusuk, dan setiap cangkir yang dihidangkan meninggalkan rasa getir aneh di ujung lidah, seolah ada sesuatu yang disembunyikan di dalamnya. Rama tetap membuka kafe seperti biasa, tersenyum ramah seperti tak terjadi apa-apa. Tapi karyawan dan warga sekitar tahu, ada yang salah.
Sinta tak pernah lagi terlihat, padahal biasanya ia yang setiap pagi menyiapkan bahan, menyalakan lampu, dan menyeduh kopi pertama untuk menandai awal hari. Kini dapur hanya menyisakan kesunyian dan aroma terbakar samar yang muncul setiap malam. Malam terakhir sebelum Sinta hilang menjadi misteri yang membekas bagi semua penghuni kafe. Karyawan yang sedang piket malam itu, seorang gadis bernama Rani, mendengar suara keras dari dapur sekitar pukul 12:15. Ia mendengar benturan benda berat, disusul jeritan panjang seorang wanita. "Rama, jangan! Aku nggak mau lagi!" teriak Sinta dari dalam dapur. Lalu suara benda pecah, denting logam jatuh, dan sunyi. Rani yang ketakutan hanya bisa bersembunyi di balik meja kasir. Saat ia mengintip lewat celah pintu, ia melihat cahaya merah pekat menyorot dari balik dapur. Aroma darah bercampur kopi memenuhi udara. Tapi anehnya ketika fajar tiba, semua seolah normal kembali. Tak ada noda darah, tak ada tanda-tanda pertarungan. Hanya dinding belakang yang kini menampakkan retakan besar, seperti bekas pukulan keras. Rama menyapa Rani pagi itu dengan wajah tenang. "Sinta lagi keluar kota. Ada urusan bahan kopi baru," katanya sambil tersenyum tipis. Tapi Rani tahu senyum itu bukan milik manusia yang sehat. Ada sesuatu di matanya. Gelap, kosong, seperti seseorang yang telah kehilangan seluruh nurani. Sejak hari itu, kafe justru semakin ramai. Pelanggan terus berdatangan, terutama karena menu baru yang disebut latte spesial rasa cinta. Minuman itu jadi viral di media sosial. Orang-orang mengatakan rasanya begitu lembut, membuat tubuh hangat dan hati tenang, seolah diselimuti kasih yang tulus. Namun setelah beberapa hari, banyak di antara pelanggan itu mengeluh mimpi buruk. Mereka bermimpi terjebak di dapur gelap, mendengar suara perempuan menangis sambil berbisik, "Aku dicampur dalam cintamu." Salah satu pelanggan yang ketakutan, seorang mahasiswa bernama Dito, datang lagi ke kafe dan menanyakan rahasia di balik rasa latte itu. "Mas Rama, kopi ini rasanya beda, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya." Rama hanya tersenyum tanpa menjawab, lalu menepuk bahu Dito dan berkata, "Rasa cinta sejati selalu berasal dari pengorbanan." Nak, Dito merasa merinding mendengarnya. Malam itu, ia tak pernah pulang. Tubuhnya ditemukan 2 hari kemudian di tepi sungai belakang pasar, dengan dada yang terbuka, dan lambang hati diukir di kulitnya, seperti bekas cap panas. Sementara itu di dapur suara aneh mulai terdengar lagi. Karyawan sering mendengar tangisan perempuan dari dinding. Kadang disertai suara ketukan pelan, seolah seseorang minta dikeluarkan. Salah satu karyawan guntur memberanikan diri memeriksa. Ia memukul dinding yang retak dengan linggis dan terkejut saat terdengar bunyi nyaring seperti piring pecah dari baliknya. Saat retakan semakin terbuka, aroma kopi menyembur keras bercampur bau anyir darah. Dari celah itu menetes cairan pekat berwarna coklat tua. Guntur mundur ketakutan. Dan malam itu juga ia berhenti bekerja tanpa pamit. Sejak itu tak ada yang berani menyentuh bagian dapur belakang. Tapi Rama setiap malam selalu mengurung diri di sana dengan membawa teko kopi dan lilin merah. Kadang dari luar terdengar suaranya berbicara lembut, seolah menenangkan seseorang. "Tenang, sayang. Mereka suka kopimu. Kini kau abadi di setiap cangkir." Keesokan paginya, di papan menu tertulis tulisan baru dengan kapur putih. "Latte spesial rasa cinta, diseduh dengan kasih abadi." Rani yang membaca itu hampir muntah. Ia tahu betul, malam sebelum Sinta hilang, Rama pernah berteriak, "Kalau kamu pergi, aku akan pastikan cintamu tetap di sini, di setiap aroma kopi." Dari situ, semuanya menjadi jelas. Sinta tak pernah pergi kemana-mana. Juga menjadi bagian dari menu yang membuat kafe itu semakin kaya dan terkenal. Tapi rasa bersalah tak pernah benar-benar hilang. Bahkan setelah tubuhnya lenyap. Setiap kali kompor menyala, api gas bergetar seperti ditiup angin, membentuk siluet wajah perempuan yang menangis. Kadang suara lembut terdengar dari arah teko, "Tolong hentikan, aku tidak ingin mereka meminumnya lagi." Para pelanggan yang duduk di pojok kafe pun sering mendengar bisikan di telinga mereka. "Apakah kamu tahu dari mana cinta ini diseduh?" Tapi begitu mereka menoleh tak ada siapa-siapa. Di luar, papan neon bertuliskan aroma senja berkelap-kelip. Sebagian huruf padam, menyisakan tulisan samar, "A. Ma Sen." Seolah huruf-huruf yang tersisa adalah serpihan nama Sinta sendiri. Suatu malam hujan deras mengguyur kota.
Petir menyambar membuat lampu kafe padam seketika. Rama yang sedang menyiapkan latte tersenyum sendiri dalam gelap. Dia menyalakan lilin merah dan menatap teko besar yang berisi cairan hitam beraroma kopi. "Sinta, malam ini banyak pelanggan baru. Aku butuh cintamu lagi," gumamnya. Dari dalam teko, terdengar suara desisan panjang, lalu tangisan pelan seperti perempuan yang tersiksa. Tapi Rama hanya tertawa kecil. "Kau milikku selamanya." Tak lama kemudian, dari dapur kafe itu muncul asap hitam pekat yang menyebar ke seluruh ruangan. Para pelanggan yang masih duduk membeku di tempatnya tak bisa bergerak. Di dinding, bayangan perempuan bergaun putih muncul perlahan, menatap Rama dengan mata penuh kebencian. Tangannya menunjuk ke arah suaminya, dan seketika lampu neon di luar meledak. Saat warga datang keesokan paginya, kafe itu kosong. Tak ada Rama, tak ada pelanggan. Hanya teko besar di atas meja, berisi cairan hitam yang terus berasap. Di permukaannya, jika diperhatikan dengan senter, tampak wajah perempuan yang tersenyum tipis, mata terpejam, seolah akhirnya bisa beristirahat setelah menjadi rasa cinta dalam setiap tegukan kopi terkutuk itu. Kebakaran itu terjadi pada malam Jumat, tepat pukul 12:13. Hujan baru saja reda, dan kabut tipis menutupi jalanan di sekitar kafe Aroma Senja. Tak ada yang tahu bagaimana api bermula. Beberapa warga mengaku mencium bau gosong aneh sebelum nyala api muncul. Bukan seperti kayu terbakar, melainkan seperti bau daging yang melepuh. Tak lama kemudian terdengar suara letupan keras dari dapur kafe. Diikuti jeritan panjang seorang laki-laki. Dari balik jendela yang pecah, tampak sosok Rama berlari-lari di dalam ruangan. Tubuhnya diselimuti api yang menari-nari di kulitnya. Tapi anehnya, wajahnya tetap tersenyum, seolah terbakar api bukanlah penderitaan melainkan pembebasan. "Sinta, lihat, aku menepati janjiku," teriaknya sebelum ambruk ke lantai yang sudah diselimuti bara. Warga yang menonton dari kejauhan hanya bisa mundur ngeri, sebab dari dalam api yang menjilat langit, terdengar suara tawa perempuan bersahut dengan tangisan anak kecil. "Ayah, sakit. Jangan bakar aku lagi." Lalu disusul suara perempuan yang tertawa, berat dan serak. "Ini balasanmu, Rama." Suara itu menggema seperti berasal dari dinding, bukan dari tubuh manusia. Api terus membesar, tapi tak ada satupun yang berani mendekat. Bahkan ketika pemadam kebakaran datang, mereka ragu untuk menyemprotkan air, karena tiap kali mendekat, selang mereka bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang mencegah api padam. Butuh 4 jam hingga kobaran itu perlahan mati, dan yang tersisa hanyalah puing-puing hitam, besi meleleh, dan bau gosong yang tak mau hilang bahkan setelah berhari-hari. Namun yang paling mengerikan bukan itu. Setelah api padam total dan para petugas mulai membersihkan reruntuhan, mereka sadar tidak ada satupun jasad ditemukan. Tak ada tubuh Rama, tak ada tulang, tak ada tanda manusia terbakar. Hanya teko besar berwarna hitam, utuh tanpa sedikit pun tergores api, berdiri di tengah abu yang masih hangat. Ketika salah satu petugas mendekat, ia merasa suhu di sekitar teko menurun drastis. Dari dalamnya muncul asap putih tipis, lalu terdengar bisikan lembut, seperti suara perempuan yang menyanyikan Nina Bobo. Petugas itu mundur ketakutan, dan beberapa hari kemudian, ia melapor mengalami mimpi aneh. Setiap malam ia bermimpi duduk di kafe yang sama, disuguhi secangkir kopi panas oleh perempuan tanpa wajah yang terus memanggilnya dengan nama yang bukan miliknya, Rama. Setelah peristiwa itu, warga setempat sepakat untuk menutup area bekas kafe. Tanahnya dibiarkan kosong, tak seorang pun berani membangun ulang di sana. Namun waktu berjalan, dan alam mulai mengambil alih. Dari tanah yang hangus itu, beberapa bulan kemudian tumbuh sebatang pohon aneh. Daunnya hijau kehitaman, batangnya seperti berurat darah, dan buahnya menyerupai buah kopi tapi berwarna merah menyala. Saat matang, buah itu mengeluarkan aroma tajam seperti campuran kopi dan besi karat. Awalnya, orang mengira itu hanya kebetulan, pohon kopi yang terbakar api lalu tumbuh kembali. Tapi mereka salah. Setiap kali angin bertiup dari arah pohon itu, warga yang rumahnya dekat dengan lokasi mengaku mendengar bisikan. Bisikan itu selalu sama,
Lembut, pelan, namun menusuk hati Sinta. Kadang disertai tawa anak kecil yang memanggil ibu. Salah satu warga, seorang pemuda bernama Jaya, nekat mendekati pohon itu saat tengah malam karena penasaran. Ia membawa senter dan tas plastik, berencana memetik beberapa buah kopi merah yang aneh itu untuk dijual. Ia menyalakan senter dan berjalan perlahan. Semakin dekat, aroma harum kopi memenuhi hidungnya, namun bukan aroma biasa. Ada sensasi panas, seperti darah segar yang baru keluar dari tubuh. Ia menatap buahnya yang berkilau di bawah cahaya senter. Saat tangannya menyentuh satu buah, pohon itu bergetar pelan. Dari dalam batang terdengar suara lirih, "Jangan, ambil cintaku." Jaya terlonjak mundur, tapi rasa penasaran mengalahkan takutnya. Ia memetik satu buah dan memasukkannya ke dalam tas. Tapi begitu buah itu lepas dari tangkai, ia mendengar suara anak kecil menangis keras di belakangnya. "Balikkan, kasihkan kembali." Ia berlari ketakutan tanpa menoleh. Keesokan harinya, Jaya ditemukan di tepi sungai dalam keadaan kaku dengan wajah ketakutan. Matanya membelalak, dan dari telinganya menetes cairan hitam pekat beraroma kopi. Di tangannya masih tergenggam buah merah dari pohon itu. Sejak saat itu, pohon tersebut disebut warga sebagai pohon cinta berdarah, dan tak ada lagi yang berani mendekat. Namun, rumor tentangnya menyebar cepat. Beberapa waktu kemudian, ada pedagang biji kopi dari luar kota datang ke Pekalongan. Setelah mendengar cerita tentang pohon aneh itu, ia menolak percaya bahwa buah kopi bisa membawa kutukan. "Itu cuma cerita rakyat untuk menakut-nakuti orang," katanya sombong. Malam itu, ia diam-diam memetik beberapa buah dan membawanya pulang ke rumah kontrakannya. Ia menumbuknya, menyeduh air panas, dan meminumnya sendiri. Ia mengaku rasanya luar biasa. Manis, pekat, dan membuat tubuhnya terasa hangat seperti dipeluk seseorang. Namun ketika menatap ke dalam cangkir, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di permukaan kopi muncul pantulan wajah perempuan muda dengan mata hitam pekat dan senyum menyeringai. Dari dalam cangkir terdengar suara lembut. "Rasanya cinta sejati, kan?" Malam itu juga, tetangga menemukan pedagang itu menjerit histeris di kamarnya, mencoba mencongkel matanya sendiri sambil berteriak, "Keluar dari tubuhku." Setelah kejadian itu, cangkir yang ia gunakan ditemukan masih terisi kopi merah, yang berasap meski api kompor telah lama padam. Kini area bekas kafe itu benar-benar dibiarkan terbengkalai. Pohon kopi berdarah masih berdiri tegak di tengah puing, berbuah setiap malam Jumat. Kadang, saat hujan turun, tanah di sekitarnya mengeluarkan aroma kopi yang kuat, seolah ada yang sedang menyeduh dari dasar bumi. Beberapa orang yang lewat di sana malam hari mengaku melihat bayangan perempuan duduk di bawah pohon itu, memeluk anak kecil sambil menatap ke arah jalan. Dalam cahaya petir, wajah mereka tampak seperti Sinta dan anaknya. Dari mulutnya terdengar bisikan terakhir sebelum lenyap di terpa angin malam. "Cintaku abadi dalam setiap tegukan, jangan pernah mencicipinya lagi." Sejak itu, warga Pekalongan menyebut tempat itu bukan lagi sebagai bekas kafe, melainkan tanah kopi neraka, tempat di mana cinta, pengorbanan, dan darah menjadi satu. Dan siapapun yang mencium aromanya akan membawa kutukan keluarga Rama dan Sinta selamanya.